ketika nyusun LPJP dihadapkan pada data bahwa jalan provinsi dalam kondisi mantap itu 86%. Tapi ketika turun ke lapangan banyak sekali jalan-jalan yang masih tanah dan sebagainya. Ternyata setelah kita validasi oleh KPU yang dalam kondisi mantap itu 49%, ya. Nah, ini kan jomplang tuh 86. Ini akibat data kita yang nggak sinkron, ya. Nah, sampai separohnya. Nah, ketika kita hitung ini menyelesaikannya perlu dana berapa? Ternyata perlu 6 triliun. APBD kita nggak sampai 6 triliun. Belum lagi belanja lain-lain, sehingga satu tahun itu mampunya kita antara 400 sampai 800 miliar. Nah, itu perlu 8 tahun anggaran, 9 tahun anggaran baru bisa tuntas itu jalan. Belum lagi bicara tentang menjaga tidak rusak dan sebagainya. Tambah lagi ada jalan provinsi yang diajukan ke pusat jadi jalan nasional, tak ada keputusan sampai jalan itu rusak kembali. Nah, ini sekarang kita ambil alih. Siduk Sukadana Teluk Batang. Itu kita ambil alih kembali. Nah, tahun ini mulai dikerjakan sampai tahun depan. Nah, sekarang kita sudah mencapai yang kondisi mantap itu 66%. Nah, kalau tahun ini berarti dia bisa 73%. Tahun depan itu bisa menjadi 78. Nah, prediksi saya masa jabatan saya sama Pak Ian Orsan ini hanya bisa perbaiki jalan Kalbar dalam kondisi mantap, dan provinsi kondisi mantap itu antara 78, paling hebat itu 80%. Kalau misalnya itu nggak mungkin karena anggaran kita tidak tersedia. Tapi kalau datanya awal itu 86% benar, itu selesai. Tapi ternyata cuma 49%. Sama juga data pertanian. Luas lahan tanam 529.000. Ternyata nggak sampai, cuma 248.000. Nah, akhirnya kita perbaiki dengan nilai produksi. Nah, alhamdulillah sekarang ini beras tidak menjadi penyumbang inflasi. Artinya ketersediaan beras di Kalbar itu mencukupi. Kan dinas pertanian bilang kita sudah surplus. Saya nggak bicara surplus lah. Saya bilang tetap tersedia cukup aja sehingga beras itu harganya bisa tidak menyumbang inflasi. Gitu aja. Dengan sensus yang akan dilakukan Pak, apa harapannya Pak untuk data perbaikan yang saya minta data perbaikan data itu harus yang betul. Ya, dan daerah juga harus betul-betul memperhatikan data itu. Saya sering diskusi sama kepala statistik masalah indeks pembangunan manusia kita. Nah, ternyata faktor yang paling berat kita untuk penuh itu kenapa IPM kita sebelum sampai 70. Karena kita itu dengan peristiwa mandor kehilangan 2 generasi. Peristiwa mandor itu menyebabkan orang-orang yang dulu, ya, orang tua kita itu tak mau nyekolahkan anaknya. Takut kalau sekolah jadi peristiwa itu lagi. Nah, sehingga yang berat kita itu angka lamanya belajar itu baru 7,4 tahun. Itu mereka umur 25 tahun ke atas. Ya, umur yang peristiwa mandor itu 42 ya, 42, 43, 60 itu ya satu generasi dan sehingga yang usia 50, 60 tahun itu banyak sekali yang nggak tamat SD dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kalau yang lain, angka harapan lamanya belajar itu usia 18 tahun kita lebih tinggi dari Jawa Barat. Kita 12,65, Jawa Barat itu 12,55 ya. Angka harapan hidup kita sudah 70 tahun, ya. Artinya sudah bagus. Pertumbuhan ekonomi sudah bagus. Tinggal lamanya sekolah, ini yang susah. Nah, satu-satunya jalan itu program paket C. Tapi ini kan tak gampang. Ya, nah itulah penyebab IPM kita bukan ini. Kalau ketimpangan ekonomi kita bagus. Gini rasio
nasional itu 0,38, kita cuma 0,32. Pertumbuhan ekonomi kita di atas nasional. Ya. Cuma inflasi aja sudah di atas. Tapi triwulan pertama itu inflasi itu nggak masalah. Ya. Karena Sintang itu penyumbang inflasi terbesar karena banjir ya. Singkawang karena Imlek. Ya. Pontianak juga Imlek. Nah, insya Allah triwulan 2 saya rasa inflasi, kalaupun ada inflasi itu di bawah 0,5. Kalau sekarang kan 1 lebih. Ya. Terima kasih Pak.